Datang ke teluk berdayung-dayung, dayung di kayu menuju hulu. Menulis bukan kerja menanggung, ia jejak yang tak berlalu. SD Negeri nomor 1053667 Sejenggi adalah lokasi di mana saya mengabdi. Sekolah yang terletak di Jalan Medan Tebing Tinggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara. Sekolah penggerak angkatan 2 yang hijau, asri, dan nyaman, telah beberapa kali memperoleh anugerah kejuaraan, diantaranya adalah Adiwiyata, Inovasi, dan Sekolah Mantap. Sekolah ini berada di lingkungan pedesaan, tepatnya di tepi jalan lintas Sumatera. Salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Farida Noviati, guru di SD Negeri 1053667 Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai. Di video kali ini saya akan membagikan program inovasi pembiasaan literasi, yaitu MATOA, menulis antologi kelulusan, dalam rangka meningkatkan minat membaca dan menulis bagi anak-anak, agar ketika saatnya lulus nanti, mereka tidak hanya sekedar pergi meninggalkan sekolah yang telah menjadi naungan mereka selama sekian waktu, tetapi juga meninggalkan kenangan berupa karya yang akan menjadi legasi bagi mereka di masa yang akan datang. Tindak lanjut dari program ini juga menjadi awal tercetusnya program Galaksi, yaitu Gerakan Literasi dan Kreativitas Siswa Sejenggi, yang merupakan satu upaya untuk mengimbangi era digital yang semakin hari semakin didominasi oleh berbagai teknologi. Budaya literasi di sekolah masih berjalan tersendat dan belum sepenuhnya menjadi napas keseharian warga sekolah. Sebagian siswa membaca hanya karena alasan tugas, bukan karena rasa ingin tahu. Pojok literasi belum tertata di semua ruang kelas, dan buku-buku di perpustakaan seringkali berdebu dan jarang tersentuh. Hal ini juga yang menjadi penyebab dari rendahnya rapot mutu sekolah di dinding literasi dengan status paling perlu ditingkatkan. Sebagaimana lumrahnya setiap menjelang kelulusan, tampak antusiasme tinggi dalam berbagai kegiatan perpisahan. Namun, di balik euforia itu, muncul satu pertanyaan reflektif. Apa yang akan murid tinggalkan sebagai kenangan bermakna dari perjalanan belajar mereka? Dari situlah muncul lintasan pikiran bahwa literasi adalah tentang meninggalkan warisan nilai dan makna. Situasi inilah yang menjadi titik awal lahirnya gagasan saya untuk mengembangkan program MATOA, menulis antologi kelulusan, sebuah wadah bagi murid kelas 6 untuk menuliskan pengalaman, harapan, dan refleksi perjalanan mereka selama 6 tahun di sekolah dasar. Sebelum membimbing mereka menulis karya, tentu saya perlu memberi contoh dan menunjukkan karya saya terlebih dahulu. Saya sudah menulis buku, solo maupun antologi dengan mengikuti perlombaan dan event dari komunitas dan berbagai penerbit. Sebagian karya saya telah pula menjadi bagian dari perpustakaan sekolah. Hal ini saya lakukan untuk memotivasi anak-anak dan rekan guru agar bisa juga menciptakan karya yang bahkan nantinya lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan. Dalam kepenulisannya tentu saja melewati beberapa tahapan sejak awal anak-anak duduk di kelas 6, antara lain jadwal berkala berkunjung ke perpustakaan sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan setiap kali mengunjungi perpustakaan antara lain guru bercerita. Ada saatnya saya membacakan mereka satu buku cerita karya anak-anak lain sebagai pemantik. Ada saatnya saya memutar video tentang penulis-penulis cilik yang karya-karyanya memukau dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti penulis cilik Nadia Safiana Rahma. Membekali anak-anak dengan pelatihan dasar kepenulisan yang menyenangkan, seperti unsur teks pada penokohan cerita, alur, latar, dan amanat dengan sederhana. Dalam pembuatan puisi, mereka saya ajarkan tentang diksi, imaji, dan rima. Kegiatan ini saya lakukan seperti workshop mini untuk mendampingi mereka berlatih menulis dari mulai paragraf pertama. Setelah sekian waktu berlatih menulis, maka saatnya mereka menyusun penulisan draft yang sebelumnya perlu membuat kesepakatan tentang tema dan judul buku. Mereka juga berlatih membuat biografi dengan menggunakan POV 3. Ada presentasi dan umpan balik dari teman dan saya sebagai guru pembimbing. Tahap selanjutnya adalah revisi dan penyuntingan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap karya mereka sendiri, di mana anak-anak diperkenankan untuk saling memberi tanggapan terhadap karya mereka.
Tahap selanjutnya adalah kurasi dan penyusunan buku antologi. Tahap ini selain menyeleksi karya yang sudah siap cetak, sekaligus juga pemilihan tulisan-tulisan terbaik untuk diberikan sertifikat tambahan sebagai apresiasi. Pencetakan dan launching buku dilakukan saat anak-anak menjelang kelulusan. Mereka akan membawa SKHU dan juga buku antologi karya mereka sendiri dengan gelar tambahan sebagai penulis cilik yang tersemat pada selembar sertifikat. Dan tahapan akhir adalah refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan penulisan buku antologi. Anak-anak juga dibimbing dan dimotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang bertema literasi di luar agar mengasah kemampuan mereka. Saya meminta izin kepala sekolah untuk berdiskusi dengan rekan-rekan guru terhadap rencana tindak lanjut dari program literasi Matwa menulis antologi kelulusan ini. Saat saya menggagas program Galaksi, Gerakan Literasi dan Kreativitas Siswa Sejenggi, lalu ide-ide cemerlang bermunculan dari rekan-rekan sejawat saya, yang salah satunya adalah terbentuknya literasi digital. Program ini dibuat untuk mengimbangi fase dari generasi anak-anak yang mana mereka di rumah telah membudaya dengan gadget. Buku-buku yang telah dicetak telah terbit juga di laman digital yang bisa dibaca oleh anak-anak dimanapun dan kapanpun melalui ponselnya. Ada berkode khusus untuk dapat membukanya dan dapat diakses oleh semua warga sekolah. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari menciptakan lingkungan kelas yang literat, kegiatan membaca bermakna hingga berkolaborasi, saya memahami bahwa perubahan tidak harus besar tetapi berkelanjutan dan bermakna. Dari proses ini saya memahami bahwa literasi adalah cermin jiwa bangsa. Saat anak-anak kita gemar membaca, senang menulis, dan berani berpendapat, maka kita sedang menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi dunia dengan keyakinan. Literasi adalah gerakan panjang yang tumbuh dari cinta dan keyakinan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk memahami dunia melalui kata-kata. Kini suasana belajar di sekolah mulai berbeda. Anak-anak bukan hanya membaca karena diminta, tetapi karena rasa ingin tahu. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi guru bagi gagasan dan imajinasi. Dan yang perlu diapresiasi adalah rapot mutu sekolah telah jauh melesat menjadi jauh lebih baik di tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program menulis antologi ini membuat kami semakin yakin bahwa setiap anak punya suara dan tulisan yang merupakan cara paling indah untuk mendengarnya. Setiap cerita yang mereka tulis seolah menjadi cermin yang memperlihatkan betapa mereka telah belajar banyak tentang kehidupan, tentang persahabatan, perjuangan, dan juga rasa syukur. Anak-anak hebat, teruslah menulis kisahmu sendiri. Jangan takut salah, jangan berhenti mencoba. Ingat, setiap kata yang kalian tulis hari ini adalah langkah kecil menuju masa depan yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Laila Hasanah SAG, Kepala Sekolah SD Negeri nomor 105367 Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, Serdang, Bedagai. Program menulis antologi bukan hanya tentang menghasilkan karya, tetapi tentang menumbuhkan suara hati setiap anak. Suara yang mungkin kecil tetapi begitu jujur dan tulus. Dari tulisan-tulisan itu, saya belajar bahwa setiap anak punya cara indah untuk memahami kehidupan. Teruslah menulis, teruslah bermimpi, dan teruslah percaya bahwa kata-kata kalian bisa membawa perubahan. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mulis. Dan program menulis antologi ini, saya belajar untuk berani menulis dari hati. Tidak harus sempurna, yang penting jujur dan bermakna. Kedepannya saya akan berupaya menulis lebih baik lagi. Terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbing kami. Program Matwa yang menjadi satu upaya menjadikan anak-anak cerdas dan bernalar kritis yang merupakan bagian dari 8 profil lulusan. Orang yang berilmu tinggi akan memiliki karakter seindah tadi, semakin merunduk semakin berisi. Ia akan mampu memuliakan dirinya dan orang lain sebagaimana unsur dari pembelajaran mendalam. Demikian video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam